Timur. Kita buka di dalam Perjanjian Lama. Yosua pasal 1 ayat 9. Satu ayat saja. Demikian firman Tuhan. Di sana lembaga Alkitab memberi judul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi boleh kita katakan firman ini? Firman ini kita perkatakan, dan firman ini akan terjadi dalam hidup saudara saya sepanjang tahun 2026 ini. Kita sekali lagi katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin, Bapak Saudara. Saudara, kita perhatikan di sini, Yosua akan memulai sebuah babak baru yang belum pernah sama sekali pengalaman, Bapak Saudara. Kita lihat di sini, yaitu Yosua akan memimpin bangsa Israel setelah Musa meninggal. Kita pun sedang memulai babak baru dalam perjalanan hidup ini, yaitu di sepanjang tahun 2026 ini. Mungkin kita dengar di luar sana ada prediksi-prediksi hal-hal negatif. Dia bilang tahun 2026 ini bukan masa yang baik lagi, bukan sedang baik-baik saja, tetapi di masa yang sukar. Bapak bisa mengatakan, Bapak Saudara, ketika kita hidup dalam Tuhan, masalah apapun, krisis apapun, kita bisa lewati. Bukti nyatanya sepanjang tahun 2025, bahkan sebelumnya kita ada di tahun ini, kita bisa lewati semua. Tidak pernah berkekurangan. Amin. Tuhan tidak pernah biarkan saudara saya berjalan seorang diri. Kita melihat di sini Tuhan memberikan mandat kepada Yosua untuk maju berperang masuk ke tanah Kanaan, menjadi seorang pemimpin yang besar yang Tuhan pakai, yang belum berpengalaman, Bapak Saudara. Bisa saja Allah memberikan strategi-strategi cara berperang untuk melawan musuh yang akan dihadapi oleh Yosua, tapi Allah tidak melakukannya kepada Yosua, Bapak Saudara. Supaya apa? Supaya hati Yosua terpaut kepada Allahnya sendiri. Bukan hikmatnya, bukan pengetahuannya, atau bukan strategi-strategi yang dibuat secara manusia. Ini yang disampaikan kepada Yosua oleh Allah. Di sini kita perhatikan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Firman ini bukan hanya untuk Yosua, Bapak Saudara, tapi untuk saudara dan saya. Kita sedang bertanya-tanya saat ini. Di tahun 2006 ini, saya pun secara pribadi, suami saya, kami sering berbincang-bincang, berkomunikasi, tukar pikiran. Apa yang harus kita buat sepanjang tahun 2006 ini? Supaya terjadi sebuah progres, terlebih dalam pertumbuhan iman kita, Bapak Ibu. Kita tidak mau di tahun-tahun kemarin, stuck hanya begitu terus. Saudara juga seperti itu dalam berbisnis, bekerja. Apa yang harus kita buat? Dulu saya pernah berpengalaman, Saudara, kerja di sebuah perusahaan. Setiap 6 bulan satu kali diadakan briefing. Kenapa harus diadakan briefing? Supaya mengevaluasi, mengupgrade dalam perusahaan itu. Ada kemajuan tidak? Bahkan mungkin ada kemunduran. Ini hal-hal sekuler, Bapak Saudara. Apalagi ini berbicara tentang pengiringan kita kepada Tuhan. Kita tidak mau menjadi terdahulu, menjadi terkemudian menjadi terdahulu. Dan kita harus tetap yang terdepan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, kita lihat di sini, Yosua dia harus maju berperang untuk melawan setiap musuh-musuhnya. Bukan hal yang mudah yang dihadapi oleh Yosua, tantangan besar yang dihadapi, Bapak Saudara. Kita melihat setelah kematian Musa, Yosua menghadapi tugas yang sangat berat. Dia harus memimpin bangsa Israel. Tahu kan latar belakang bangsa Israel pada waktu itu yang dipimpin oleh Musa? Tegak tengkuk, keras kepala, susah diatur, banyak tengkongeknya kalau orang Batak bilang, ya, banyak maunya begitu. Tapi inilah yang dihadapi oleh Yosua. Dia harus melewati sungai Yordan, dan tugas ini melibatkan menaklukkan kota-kota kuat dan suku-suku yang berdiam di tanah itu. Berat, Bapak Saudara, tantangan yang dihadapi oleh Yosua. Namun di sana ada perintah dan janji Tuhan. Di awal kitab Yosua katakan, Tuhan berbicara langsung kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini sangat lumrah dalam kehidupan kita yang namanya tantangan hidup. Siapa sih Bapak Ibu
saudara, kita hidup di dunia ini yang tidak menghadapi, yang tidak mengalami yang namanya tantangan hidup. Saya rasa tidak ada yang angkat tangan di tempat ini. Semua kita mengalami proses tantangan hidup bahkan saat ini pun. Saya katakan tadi dari awal, tidak akan pernah kita selama kita hidup selesai menghadapi proses tantangan hidup. Akan terus, bahkan mungkin di tahun 2006 ini tantangan apa lagi Tuhan yang saya harus hadapi. Kita sudah melewati tantangan yang kemarin, tapi ada lagi proses yang baru. Tapi percayalah, Tuhan berjalan bersama kita. Satu hal yang harus kita pastikan dalam hidup ini adalah bagaimana dalam hidup ini kita tetap survive, kita tetap kuat, kita mau berjuang untuk mengatasi dan melewati tantangan itu. Bukan tentang besarnya masalah itu, tetapi bagaimana respon atau sikap hati kita untuk menghadapi tantangan itu, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap optimis, supaya kita tetap survive dan tidak mudah menyerah untuk menghadapi tantangan itu. Saya akan men-share beberapa hal bagaimana supaya kita tetap survive, tetap semangat dan tidak down Bapak Saudara ketika kita berhadapkan ada tantangan baru lagi tahun 2006 ini, supaya kita tetap berjuang untuk melewati yang namanya tantangan atau proses dalam hidup ini. Yosua 1 ayat 9b di sana dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Hal yang pertama, Bapak Ibu, ada apa dengan hati? Kenapa di awal Allah katakan kepada Yosua, kuatkanlah hatimu Bapak Saudara? Di sana dikatakan, kenapa harus dikuatkan dan diteguhkan hati kita? Memang secara medis, hati manusia memiliki fungsi utama sebagai organ tubuh yang berperan penting dalam memompa darah ke seluruh tubuh kita, yaitu hati ini juga berperan dalam menyaring dan memproses nutrisi atau gizi yang ketika kita masukkan dalam tubuh ini lewat makanan. Jadi itulah hati ini sangat berperan penting untuk memproses nutrisi itu. Agar apa? Agar lewat nutrisi itu yang diproses, dipompa oleh darah kita, supaya kita kuat untuk melakukan aktivitas kita. Itu secara medis. Nah, bagaimana kalau secara teologisnya Bapak Saudara? Hati manusia sering juga dikaitkan dengan keberadaan jiwa dan koneksi batin dengan Tuhan. Dan hati inilah memiliki peran penting hubungan kita dengan Tuhan, respon hati kita dengan Tuhan. Bagaimana respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan sangat menentukan. Hubungan dengan Tuhan melalui hati inilah kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Lewat hati inilah kita merasakan ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan lewat hati ini juga kita dapat merasakan ada kesedihan, ada kelemahan lewat hati kita. Nah, makanya seorang filsuf berkata yang bernama Blaise Pascal, dia berkata begini, ruang kecil di hati kita manusia, ruang kecil ini tidak dapat diisi oleh apapun kecuali hal-hal spiritual, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak bisa diisi oleh apapun kecuali Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan. Dan oleh sebab itu, ketika kita memberikan ruang dalam hati ini diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka disitulah kita merasakan ada kekuatan, ada semangat, ada rasa optimis untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Jadi hati dianggap sebagai sentra dari seluruh organ-organ tubuh dan kesadaran spiritual manusia, hubungan dengan Tuhan, dan memiliki intimasi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita memiliki kekuatan untuk maju menghadapi setiap tantangan di depan kita. Kalau kita hubungkan dalam Yeremia ayat 9, Yeremia 17 ayat 9 sana dikatakan, ini berbicara tentang hati ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saya katakan tidak ada seorang pun manusia yang tahu isi hati kita, amin. Hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Ayat ini menunjukkan bahwa hati manusia dapat memperlihatkan setiap sifat-sifat buruk dalam Yeremia tadi, seperti egois, ya, ketakutan, kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, bahkan emosi, kebencian dari hati ini. Bahkan dari hati ini juga akan menimbulkan sebuah kebaikan. Apa itu?
yaitu mengasihi, mengampuni, berbuat baik kepada saudara kita, Bapak Saudara. Makanya dalam Amsal pasal 4 ayat 23 di sana dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sinilah terpancar kehidupan. Dari hati ini akan menentukan pada sebuah kehidupan ke depan, Bapak Ibu Saudara, baik atau buruk. Jadi disinilah kita sadar bahwa mindset atau cara pandang kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita masukkan dalam hati dan pikiran kita. Cara pandang kita, cara melihat kita, pola pikir kita sangat mempengaruhi. Ketika kita memandang masalah itu besar atau memasukkan hal-hal negatif dalam hati pikiran kita, otomatis outputnya, hasilnya pun akan sebuah keburukan, tidak baik. Tetapi cara pandang kita baik, pola pikir kita baik, yang selaras dengan firman Tuhan, maka outputnya, hasilnya pun akan baik dalam hidup saudara dan saya. Hal yang kedua, di sana dikatakan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hanya satu ayat ini yang berulang-ulang Allah sampaikan dan ingatkan kepada Yosua. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Yang kedua, pastikan Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Pastikan Tuhan selalu ada bersama kita. Ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup ini, salah satu yang paling penting adalah memastikan Tuhan ada bersama kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan ada bersama kita. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Apapun masalah yang kau hadapi saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Cuman hanya terkadang pola pikir kita yang membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Seringkali kita bilang begini, Tuhan di mana engkau? Saking mungkin sudah sumpahnya itu pikiran. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ingatlah bahwa Tuhan selalu ada untuk mengingatkan, mendukung, dan menolong, menguatkan saudara saya dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Namun menjadi persoalannya adalah seberapa sering kita merasa bahwa Tuhan itu sepertinya jauh. Suatu ketika pernah kami alami, saya tidak perlu saksikan karena sudah pernah saya saksikan dulu, bagaimana kami berada di titik nol, di titik terendah. Kami suami istri, Tuhan izinkan habis semuanya, orang tipu semuanya, habis saya resign bekerja, juga suami resign dari kantor pelayanan full timer. Disitulah Tuhan proses, tidak ada apa-apa. Tapi waktu itu saya masih kasih mula-mula, belum lama percaya pada Yesus Kristus. Disitulah kasih yang mula-mula itu saya berlutut di kaki Tuhan. Saya katakan, Tuhan izinkan ini terjadi. Tidak ada apa-apa lagi. Tuhan tipu habis semua. Tapi Tuhan ada bersama kami. Tuhan tidak tinggalkan. Dan bukti nyatanya pada hari ini depan saudara, Tuhan tetap pelihara. Amin. Suatu ketika juga di titik saya rasa terendah sebagai kami orang tua dan anak kami. Saya katakan begini, Tuhan sepertinya ada gak sih Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Kami melayani-Mu Tuhan. Di mana mujizat-Mu? Di mana pertolongan-Mu? Tuhan tidak akan biarkan untuk mempermalukan kami. Mungkin secara logika manusia, mereka hamba Tuhan, mereka melayani Tuhan, mereka setia melayani Tuhan. Tapi kok itu masalah berat yang mereka hadapi tidak ada, sepertinya tidak ada jawaban. Walaupun mungkin orang-orang berkata sama saya, Bu, banyak berdoa. Dia bilang, jangan bilang banyak berdoa, hanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Helen tidak tidur bermalam-malam karena doa dan puasa kami suami istri. Bahkan tidur pun, makan pun sudah lupa. Karena apa? Demi berjuang untuk anak. Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Mungkin secara logika manusia, Tuhan tidak jawab doa mereka, Tuhan tinggalkan. Tapi tidak saya katakan Bapak Saudara. Cara pandang kita ketika kita rubah, maka disitulah hal sesuatu yang baru Tuhan singkapkan bagi saudara dan saya. Saya bilang begini secara pribadi sama Tuhan. Suami saya tidak tahu. Saya bilang begini, Tuhan mampukan saya, berikan saya hikmat untuk menjalani ini. Apa rencana Tuhan? Saya ubah mindset saya Bapak Saudara. Waktu itu sangat terpuruk sekali, sangat terpuruk keadaan. Saya ubah mindset saya, masalah masih ada. Ketika saya ubah cara pandang saya, apakah masalah sudah selesai? Bapak Saudara, belum. Masalah
izinkan ini, Engkau ada bersama kami, karena saya tahu rencanamu terindah dalam hidup kami yang tidak dapat bisa dipahami dan selami oleh pikiran manusia. Saya katakan, sekalipun Tuhan tidak menjawab doa saya sesuai dengan permintaan keinginan saya sebagai manusia, tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan sudah menjawabnya sesuai dengan rencana Tuhan. Seringkali kita berpikir, Tuhan tidak menjawab doa saya. Kenapa masalah tantangan besar yang saya hadapi Tuhan tidak selesai-selesai? Berarti Tuhan tidak sayang sama saya. Tuhan tidak menjawab. Tuhan menjawab. Tuhan tetap bekerja. Cuman rencana kita dengan rancangan Tuhan terkadang berbeda. Karena firman Tuhan katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh harapan dalam Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa seringkali kita bertanya, bahkan mungkin menghakimi kita diri sendiri. Saya tidak layak, saya tidak berharga. Sama katakan, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Jangan pernah kita merasa kita jauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan itu dekat. Di dalam firman Tuhan sana dikatakan, Yakobus pasal 4 ayat 8, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Tuhan itu sangat dekat, amin. Bahkan melebihi dia pakaian yang melengkapi tubuh kita, saudara. Tinggal hati kita merespon. Tuhan itu sangat dekat. Itulah sebabnya Daud pernah berkata begini, di tengah keterpurukannya menghadapi masalah besar, musuh besar di depannya. Di Mazmur 38:1, janganlah tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Artinya apa saudara? Inilah sebuah alasan mengapa manusia perlu Tuhan. Pada dasarnya memang manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Dari awal penciptaan Allah sayang manusia. Hanya manusia aja yang menjauh dari Tuhan, tidak dengar kepada firman Tuhan. Tapi di sini kita katakan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan. Amin. Agar kita dapat kuat menghadapi tantangan, proses yang datang silih berganti dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, ingatlah bahwa setiap tantangan atau proses hidup dapat menjadi kesempatan untuk kita dapat belajar dan bertumbuh dalam iman kita. Setelah mengalami proses, seringkali kita disadarkan, ya, kita akan diperkuat lewat apa, saudara? Lewat pengalaman-pengalaman, masalah-masalah yang telah kita lewati. Amin. Mungkin sebelumnya kapasitas atau level iman kita masih di atas, masih di bawah. Tuhan izinkan itu proses datang, dan tetapi kita bisa lewati. Nah, ke depan lagi ada sebuah pengalaman yang berharga kita petik dari sebuah pengalaman lewat proses itu. Iman kita semakin bertumbuh. Wah, berarti ke depan kalau saya menghadapi pengalaman yang sama lagi, berarti saya harus lebih ini lagi. Mungkin ada lagi proses yang baru. Tuhan, proses yang lalu sudah gak saya lewati. Proses ini pun kecil bagi Tuhan. Tuhan pasti ada bersama saya untuk memberikan jalan keluar, untuk next level. Amin. Jangan terfokus pada masa lalu. Jangan terfokus kepada besarnya masalah yang engkau hadapi. Tahun 2025, jangan terfokus ke belakang, saudara. Arahkan pandangan kita ke depan. Itu akan membuat hidupmu ketika engkau terfokus kepada masa lalumu, engkau jatuh dan terpuruk, tidak mengalami progres dalam hidupmu. Engkau akan semakin lemah ketika engkau terfokus kepada masa lalumu, masalah di belakangmu, saudara. Tetapi ketika mengarahkan pandangan kita ke depan, maka kita tahu rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberikan kita hikmat. Jadi jadikanlah masa lalu sebuah pelajaran yang berharga untuk membuat hidup kita grow up. Yang setuju katakan amin. Grow up supaya kita tetap kuat, bangkit iman kita kuat di hari-hari ini. Sama halnya saudara ketika mendriver mobil, kendaraan mobil, ketika kita fokus ke kaca spion kanan kiri, apa yang terjadi? Kita akan salah fokus. Amin. Kita akan salah tujuan, bisa belok kiri, bisa nabrak apa. Tapi penting bagi saudara kita menoleh ke kaca spion. Mungkin ada kendaraan yang lewat kiri kanan, kita bisa menoleh ke kaca spion untuk menoleh ke belakang. Tapi yang saya mau katakan adalah fokuskan pandangan kita kepada layar kaca mobil yang besar. Supaya apa?
Amin. Tiba di tujuan, tepat sasaran yang kita inginkan, Bapak Saudara. Saya mengatakan menulis sekali-sekali boleh, tapi fokuskan pandangan kita kepada pandangan cara kebenaran firman Tuhan melihat kehidupan saudara dan saya. Di Filipi 4 ayat 13 di sana dikatakan, ketika kita terfokus kepada masa lalu kita akan lemah. Tetapi terfokus kepada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita, maka kita akan tahu rencana kita ke depan. Fokus kita, sasaran kita ke depan. Saudara, saya mau katakan, jangan lemah imanmu. Harus kuat di hari-hari ini. Kita kuat di hari-hari ini. Masalah boleh datang, tapi firman Tuhan katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Bahkan memasuki tahun 2026 ini masih tanda tanya. Tidak ada yang tahu jalan hidup kita seperti apa. Tidak ada yang tahu. Mari kita tetap menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Perdekat hubungan kita agar kita tetap kuat. Kita grow up, kita bangkit, memiliki semangat, antusias di hari-hari ini. Mungkin di hari-hari kemarin, tahun kemarin, kita sudah mulai kendor, sudah mulai ciut, sudah mulai kecut, sudah mulai tawar hati. Tawar hati artinya hilang sesuatu, kendor, tidak ada lagi rasa kerinduan untuk mencari Tuhan, tidak ada lagi kesukaan untuk merenungkan firman Tuhan, tidak ada lagi rasa keintiman, kerinduan dengan Tuhan. Itu namanya tawar hati. Ada hilang sesuatu dalam hati kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan saudara saya, bagaimana supaya kita tetap kuat dalam Tuhan? Mari tetap imani firman Tuhan, andalkan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Jangan terfokus pada besarnya masalah di depanmu. Ubah cara pandang kita, mindset kita untuk melihat masalah di depan kita. Masalah besar boleh ada, tetapi Yesusku lebih besar dari masalahku. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya tutup firman Tuhan ini dengan satu ilustrasi, Bapak Saudara. Ada seorang guru yang sudah cukup umur. Guru ini adalah guru yang profesional pencaksilat. Jadi guru ini, karena dia sudah berkurang tenaganya, fisiknya berkurang, dia panggil semua murid-muridnya untuk maju ke depan untuk menghadap dia. Semua murid-muridnya sudah berbaris di depan sang guru ini, dan dia berkata begini kepada di depan murid-muridnya, di antara kalian, saya akan memilih salah satu di antara kalian. Di antara kalian yang terkuat. Dia katakan seperti itu. Saya mau mewariskan ilmu saya kepada salah satu murid yang ada di depan saya ini, yang terkuat di antara kalian. Lalu dia mendekati murid-muridnya ini. Dia mendekati. Dan dia langsung pegang salah satu dari muridnya ini. Taruhlah namanya Budi. Dia katakan, Budi, engkau yang terkuat di antara mereka. Lantas Budi ini terkaget. Mungkin dia berkata dalam hatinya, ini guru saya ini salah pilih. Kok dibilang saya yang terkuat di antara teman-teman yang lain? Dia lihat postur tubuhnya tidak memungkinkan dibilang terkuat. Postur tubuhnya secara fisik, Bapak Saudara, dia kelihatannya seperti lemah. Dia kurus, sepertinya tidak bertenaga. Dalam hatinya Budi ini dia berkata seperti itu. Tapi guru ini berkata, Budi, jangan khawatir. Engkau yang akan kupilih untuk mewariskan ilmu saya ini. Jadi tugasmu adalah engkau memiliki satu tugas. Siap guru. Dia langsung respon sama Budi ini. Tugasmu lihat sana, ada gunung sebelah gunung. Jadi setiap hari Budi harus pergi ke gunung sana. Apa yang harus Budi lakukan? Ada sebuah batu besar di atas gunung itu. Jadi engkau Budi setiap hari pergi ke gunung, naik ke gunung itu, lalu dorong batu besar itu. Tugasmu dorong batu besar itu. Siap guru, saya laksanakan, kata Budi ini. Bapak Ibu besoknya pagi-pagi dia pergi naik ke gunung. Dia ke gunung, dia naik, dia dorong batu besar itu, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Berapa tahun Bapak Ibu? Beberapa tahun. Dia lakukan itu dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketekunan, Bapak Saudara. Setiap hari dia dorong batu itu sampai pada titiknya mungkin dia merasa kelelahan. Sepertinya saya lihat ini batu ini tidak bergeser sedikit pun. 1 sentimeter pun tidak bergeser.
Lantas dia turun gunung menghadap gurunya. Guru, mungkin guru salah pilih saya. Saya bukan orang yang tepat untuk guru mewariskan ilmu guru itu kepada saya. Guru salah pilih. Saya tidak layak guru. Kenapa kamu katakan seperti itu, Budi? Iya guru, saya sudah melakukan seperti perintah guru. Saya melakukan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi apa yang terjadi guru? Batu itu tidak bergeser sedikit pun. Lantas gurunya ini berkata kepada Budi, Budi, lihat sini. Yang kuperintahkan kepadamu adalah dorong batu itu, bukan geser, kata gurunya. Dia heran Bapak Saudara. Dia merenungkan, dorong bukan geser, bukan menggeser. Sekarang lihat tubuhmu. Yang tadinya engkau sepertinya tidak mengalami kekuatan, lemah, fisikmu lemah, tapi lihat otot-ototmu. Otot tanganmu jadi berotot, jadi kuat. Karena engkau setiap hari bahkan bertahun-tahun engkau melakukan itu dengan setia, dengan tekun mendorong batu itu. Tanganmu jadi berotot. Lihat kedua kakimu. Dia lihat kedua kakinya. Lihat, ada perubahan di kedua kakimu. Ada perubahan. Sudah berotot kedua kakinya, Bapak Saudara. Jadi ini saya katakan, bukan menggeser batu itu, tapi mendorong supaya otot-otot tubuhmu menjadi kuat, supaya terlihat kuat, kata gurunya kepada Budi ini. Jadi Budi ini dia merenungkan, Bapak Saudara. Saudara, pelajaran apa yang kita ambil dari cerita ini? Seringkali kita saat berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih masalahku nggak selesai-selesai? Kenapa hidupku begini-begini terus, tidak mengalami sebuah perubahan? Tuhan, kenapa Engkau tidak menjawab doaku? Malah tambah banyak masalah yang saya hadapi. Mungkin seringkali kita bertanya seperti itu kepada Tuhan.